Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Desianti dengan NIM 2320073 dari kelas pembelajaran Matematika 2A dengan dosen pengampu Ibu Rizcha Asabetshila MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri menggunakan GeoGebra. Nah, langsung saja kita ke materinya. Tahukah kamu apa itu transformasi geometri? Nah, transformasi geometri itu terdiri dari dua kata, yaitu transformasi dan geometri. Transformasi artinya perubahan rupa berupa bentuk, sifat, fungsi, dan lain sebagainya. Bisa juga perubahan struktur gramatikal lain dengan menambah atau mengurangi atau menata kembali unsur-unsurnya. Sedangkan arti geometri adalah ilmu ukur dalam cabang matematika yang menjelaskan sifat-sifat garis, sudut, bidang, hingga ruang. Nah, dari keduanya dapat disimpulkan bahwa transformasi geometri itu berhubungan dengan perubahan rupa yang dilihat dari garis, sudut, bidang, dan ruang. Transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal XY ke posisi lain X-aksen dan Y-aksen. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis transformasi geometri. Nah, apa saja sih jenis-jenisnya? Nah, yang pertama itu ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang terakhir ada dilatasi atau perkalian. Jenis transformasi geometri yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah jenis transformasi geometri yang berhubungan dengan perpindahan suatu titik sepanjang garis lurus. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar ini ya. Nah, ini dilihat gambarnya itu hanya digeser, tidak berubah ukuran maupun tidak berubah bentuknya. Bangun geometri segitiga ABC digeser menjadi bangun geometri segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Transformasi inilah yang dinamakan pergeseran atau translasi. Untuk rumus translasi sendiri itu X aksen Y aksen sama dengan AB ditambah XY dengan catatan X aksen Y aksen adalah titik bayangan. Jenis transformasi geometri yang selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah jenis transformasi geometri perpindahan yang bersifat seperti cermin. Teman-teman bisa memperhatikan gambarnya. Nah, bangun datar ini hanya dicerminkan seperti kita bercermin di depan kaca. Tidak berubah ukuran maupun tidak digeser. Bangun geometri segitiga ABC dicerminkan menjadi bangun geometri segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Transformasi semacam inilah yang dinamakan pencerminan atau refleksi. Nah, untuk rumus refleksi sendiri itu tergantung dengan sumbunya. Teman-teman bisa memperhatikan ya. Jenis transformasi geometri yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi merupakan bentuk transformasi dengan memutar titik yang ada sebesar θ derajat. Teman-teman bisa memperhatikan gambarnya. Bangun geometri segitiga ABC diputar menjadi bangun geometri segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Setiap titik pada daerah segitiga ABC ini diputar sesuai atau sejauh θ radian. Transformasi semacam inilah yang dinamakan rotasi. Jenis transformasi geometri yang terakhir yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi adalah transformasi dengan mengubah ukuran objek. Transformasi ini mengubah ukuran bangun geometri seperti memperbesar atau memperkecilnya, tidak mengubah bentuk bangunnya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam dilatasi yaitu pusat dilatasi dan faktor dilatasi. Nah, sekarang mari kita coba menyelesaikan contoh soal translasi. Tentukan bayangan dari segitiga ABC dengan titik A min 1,1, titik B min 1,3, dan titik C min 4,3 yang akan ditranslasikan sejauh T sama dengan 3, min 4. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan GeoGebra. Untuk menggunakan GeoGebra, kita bisa menuju ke pencarian Google, kemudian kita ketik GeoGebra. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Kita klik yang paling atas, GeoGebra the World Favorite. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini.
Dan untuk memulainya kita klik Start Kalkulator. Setelah itu, tampilan awal dari GeoGebra ini berupa titik koordinat kartesius X dan Y seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan titik-titik yang ada di dalam soal. Untuk menentukan titik-titik tersebut, kita bisa ke menu Tools, kemudian kita klik Point. Nah, setelah itu kita masukkan titik-titik yang diminta pada soal. Nah, tadi titik A itu ada di min 1,1, titik B di min 1,3, dan titik C nya ada di min 4,1. Nah, untuk menghubungkan titik-titik ini kita bisa menggunakan tools polygon. Jika di tampilan tidak ada, kita klik more. Nah, kita scroll ke bawah. Di situ ada polygon. Ya, ini polygon. Nah, kita hubungkan dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, selanjutnya dari titik C ke titik A. Nah, seperti ini. Jadilah sebuah siku-siku ABC. Untuk menghilangkan simbol-simbol ABC yang kecil-kecil ini, kita bisa ke algebra, kemudian kita klik yang A ini, kita klik titik 3, kemudian setting. Nah, kita nonaktifkan show labelnya. Demikian pula yang B, titik 3, setting, kemudian kita nonaktifkan show labelnya. Nah, yang C juga seperti itu ya teman-teman, kita nonaktifkan show labelnya. Nah, sekarang simbol-simbol tersebut sudah tidak ada ya teman-teman. Oke. Nah, kita kembali ke soal. Segitiga ini akan ditranslasikan sejauh 3,-4. Kita menggunakan vektor untuk menentukan translasinya. 3,-4 berarti 3 ke kanan, kemudian 4 ke bawah. Karena ini negatif ya, jadi kita ke bawah 4. Nah, kita tentukan dulu titiknya. Ya, ada di sini titiknya. Oke. Nah, untuk menentukan bayangan dari segitiga ini, kita menggunakan tools Translate by Vector. Oke. Kita klik terlebih dahulu Translate by Vector, kemudian kita klik bangun segitiganya, lalu kita klik pada vektornya. Nah, setelah itu akan muncul bayangan bangun segitiga ABC seperti ini, menjadi bangun segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya, untuk melihat detail dari titik-titik ini, kita bisa pergi ke algebra, kemudian di sana akan tertera dari titik A, B, C sampai ke vektornya itu akan tertera semua teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti itu detailnya. Oke. Selanjutnya, jika teman-teman ingin menyimpan file ini berupa gambar, kita klik titik 3, kemudian kita ekspor image. Nanti akan muncul perintah seperti ini, kita klik download. File akan terunduh otomatis dalam bentuk PNG atau gambar ya teman-teman. Nah, seperti inilah hasil dari gambar yang tadi kita buat teman-teman. Bagaimana? Mudah kan? Semoga bisa dipahami ya. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.